Nah, pemirsa, arahan Presiden terkait melarang ASN menggelar buka puasa bersama sempat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Baru-baru ini pemerintah mengklarifikasi bahwa larangan buka bersama hanya berlaku bagi pejabat negara. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat siang, Pak Trubus. Selamat siang, Mbak. Pak Trubus, apakah Anda menangkap adanya kebingungan publik ketika mendengar soal arahan Presiden yang meniadakan buka puasa bersama? Kita akan bahas setelah jeda. Pak Trubus, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, setelah mendengar alasan dari pemerintah melarang buka puasa bersama untuk pejabat, apakah Anda menangkap adanya kebingungan publik ketika mendengar arahan Presiden itu? Iya, saya melihat masyarakat itu bukan hanya bingung, Mbak, gusar gitu ya, gusar, kecewa, marah gitu, karena dengan ini kan kebijakan sebenarnya kategori panik policy yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena sifatnya lebih memberi tekanan kepada publik agar tidak melakukan istilahnya silaturahmi, konteksnya konteks buka bersama, buber gitu. Yang kedua, saya melihat bahwa pemerintah sendiri memberikan informasi ini sangat terlambat gitu. Artinya informasi terkait kebijakan ini bersifat tiba-tiba gitu ya, ujuk-ujuk tiba-tiba, sehingga masyarakat itu kaget gitu ya, terkejut dengan larangan pemerintah untuk melaksanakan bubur bagi pejabat pemerintah. Meskipun demikian, ada penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah sendiri terkait bahwa itu hanya untuk khusus menteri, tetapi dalam diktum berikutnya ternyata juga diwajibkan bagi kepala daerah dan seluruh di Indonesia. Nah, ini menyebabkan juga masyarakat makin tidak bisa memahami maksud dan tujuan dari kebijakan pemerintah itu, terlepas bahwa pemerintah sendiri berdalih ini untuk penanganan pandemi. Tetapi kalau itu yang terjadi adalah malah justru kebijakan ini sangat diskriminatif, Mbak, karena terdapat perilaku-perilaku di mana pemerintah dalam hal ini membiarkan terjadinya kerumunan-kerumunan pada saat baik sifatnya pribadi maupun yang terjadi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya entertain ataupun sifatnya kumpulan-kumpulan massa. Itu sudah berlangsung selama ini, dan pencabutan PPKM juga sudah dilaksanakan, dan pemakaian masker juga sudah tidak menjadi kewajiban. Menurut saya itu, Mbak. Ya, kalau melihat alasan terakhir dari pemerintah ingin menunjukkan nilai kesederhanaan. Nah, apakah pesan itu bisa tercermin cukup dengan para pejabat tidak menggelar atau mengikuti buka bersama? Iya, menurut saya pendapat ini terlalu simplistis gitu ya, terlalu sederhana sekali. Artinya apa? Apakah ini akan bisa mempengaruhi masyarakat berpandangan bahwa ASN ini ataupun para pejabat ini tidak berfoya-foya? Tentu saya tidak, Mbak. Sebenarnya masyarakat yang hendaki itu adalah kalau misalnya melakukan buber atau melaksanakan buka bersama, itu jangan menggunakan fasilitas negara. Itu aja, fasilitas negara. Itu penting. Yang kedua, dilaksanakannya itu jangan di tempat yang mewah-mewah, di hotel mewah ataupun apa, tetapi justru harusnya di tempat yang umum, misalnya di tempat-tempat kuliner atau tempat lapangan, tempat terbuka lah gitu, yang kemudian seluruh masyarakat bisa menikmati. Yang kedua, justru kebijakan ini mengindikasikan sebenarnya pemerintah sendiri seperti kesannya muncul di publik, pro kontranya adalah seperti ya melawan arus, Mbak, melawan arus, di mana sekarang ini kan situasinya bulan puasa, masyarakat inginnya berkumpul-kumpul dengan keluarganya, kemudian dilarang untuk istilahnya melakukan bubur, dan ini kesannya muncul anti pemerintah anti agama. Lah, ini yang berkembang di publik kan jadi berbahaya. Menurut saya ini memang agar tidak terjadi public distrust, lebih baik ini kebijakan ini dievaluasi aja dulu sehingga tidak menimbulkan kegaduhan, kegemparan maupun istilahnya keonaran di masyarakat. Yang lainnya menurut saya yang penting juga dilakukan adalah kalau kita melihat bulan puasa kali ini kan bersamaan dengan tahun politik ya. Bagaimana dengan para pejabat yang juga berstatus sebagai petinggi parpol? Kalau mereka datang buka puasa bersama bukan sebagai pejabat, apakah artinya tidak mengikuti arahan Presiden? Iya, berarti kalau misalnya mereka para pejabat, para menteri yang kebetulan ketua parpol,
terus mengumpulkan konstituennya ataupun pengurusnya, saya rasa ini jadi bertentangan ya kalau seperti itu. Tetapi saya yakin kebijakan ini nggak akan efektif kok Mbak. Masalahnya ini kan nggak ada sanksinya juga gitu. Sanksinya apa kalau misalnya ini? Jadi saya rasa ini hanya sifatnya apa namanya kebijakan politis saja, larangan yang tidak jelas arah kemana yang ingin dicapai oleh pemerintah. Sehingga nanti banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, apalagi kebetulan mereka adalah kategori ketua partai ataupun petinggi parpol, Mbak. Saya rasa itu tidak akan mematuhi dan saya akan mengabaikan. Kecuali untuk ASN, yang kedua untuk ASN memang ada PP 94 itu kedisiplinan ASN, tetapi itu juga nggak akan efektif, itu tidak akan banyak mempengaruhi perilaku mereka, dianggap sebagai perilaku yang sederhana gitu, kemudian mereka istilah mempertontonkan hal-hal yang sifatnya lebih ke manusiawi. Saya rasa enggak, Mbak. Artinya ini memang satu kebijakan yang lebih mengedepankan kepada sisi-sisi di mana masyarakat akan lebih banyak memandang sebagai kebijakan yang memaksa gitu, kebijakan sifatnya diskriminatif itu, Mbak. Baik, jadi catatan dari Anda, kebijakan ini sebaiknya dievaluasi lagi ya, supaya tadi tidak menimbulkan rasa diskriminatif, kemudian juga dapat lebih tepat sasaran dan tidak politis ya. Terima kasih Pak Trubus Rahadiansyah selaku pakar kebijakan publik telah bergabung bersama dengan kami.